Ezra. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari kitab Ezra pasal 1. Kitab Ezra mengenai perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat yang Tuhan lakukan di luar nalar, tetapi semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Kiranya pelajaran dari kitab Ezra ini membuat iman kita tambah kuat di dalam Tuhan. Ezra 1 menceritakan mengenai perintah Raja Koreshi untuk orang-orang Yahudi kembali pulang ke tanah airnya dan membangun, merenovasi rumah Tuhan di Yerusalem. Ini luar biasa, ya, karena martabat atau kehormatan orang-orang Yahudi itu sudah hancur
sudah lenyap sebab puluhan tahun mereka dibuang ke tanah asing dan berada di bawah penjajahan. Identitas mereka sudah dilucuti, nama mereka diganti, adat istiadat mereka juga diganti. Tapi kita ingat ada Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, orang buangan juga, tetapi mereka punya kualitas yang berbeda. Mereka dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin di tanah buangan. Dan dicatat firman Tuhan, Daniel, apapun jabatannya, dia selalu ingat berdoa untuk Tuhan memulihkan keadaan bangsanya dan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Pada waktu Tuhan dan cara Tuhan, doa ini dijawab. Tuhan mendengar doa. Tuhan tidak lupa kepada janjinya pada waktu dan cara Tuhan. Tuhan tidak terus mengendaki umatnya menjadi orang buangan. Memang dosa Israel lah yang membuat Tuhan menghukum mereka sehingga mereka menjadi orang buangan. Tapi tidak selama-lamanya murka Tuhan. Akhirnya dengan kuasa Tuhan sanggup mengeraskan hati orang maupun melembutkan hati orang. Kali ini Tuhan melembutkan hati Raja Koreshi untuk memerintahkan, mengizinkan orang-orang Yahudi pulang ke tanah airnya dan membangun bait Allah. Nabi Yesaya sudah menubuatkan hal ini lama sebelumnya. Saudara bisa lihat di Yesaya 44 dan Yesaya 45. Memang kalau Tuhan sudah berjanji, Ia pasti menepati. Tuhan telah berjanji untuk memulihkan keadaan umatnya. Setelah kurang lebih 70 tahun Yerusalem ditinggalkan, pasti sudah hancur-hancuran. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Sangat besar biaya yang diperlukannya. Tapi luar biasa, Tuhan menggerakkan Raja Koreshi untuk mengizinkan orang-orang Israel pulang kembali ke tanah airnya dan membekali mereka dengan biaya, dengan dana untuk kepulangan mereka dan dapat merenovasi semua rumah ibadah di Yerusalem, ya, dan mengembalikan semua perlengkapan rumah ibadah yang dulu pernah dirampas oleh raja-raja sebelumnya. Jadi saudara, firman Tuhan itu ya dan amin, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, yaitu pertobatan besar bagi orang Israel, agar mereka sadar bahwa semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mengharapkan transformasi, pembaharuan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam bangsa kita, kebangunan rohani, perubahan hidup, ingat, carilah Tuhan di dalam doa dengan tekun, dengan tidak berkesudahan. Mintalah Tuhan jatuh belas kasihan, karena hanya karya Tuhan yang sanggup merubahkan dan membuat mujizat yang besar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan percayalah sungguh-sungguh Tuhan mendengar doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Luar biasa, mari kita giat bertekun dalam doa agar ada pembaharuan, transformasi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.